Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Bulwani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4A dari Universitas Islam Syarifuddin Lumajang. Dalam kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang manajemen SDM dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan. Untuk memenuhi tugas dari matkul manajemen LPI kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, yang pertama ialah manajemen sumber daya manusia atau juga disebut SDM. Manajemen SDM adalah proses sistematis untuk mengelola tenaga kerja dalam suatu organisasi. Berikut adalah penjelasan detail tentang manajemen SDM atau sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan perusahaan, ini mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan terkait sumber daya manusia. Atau disebut juga SDM. Fungsi manajemen SDM atau sumber daya manusia ialah tergolong dari beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan SDM menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Untuk yang kedua ialah perekrutan dan seleksi. Proses mendapatkan kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia. Yang ketiga ialah pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Yang keempat, evaluasi kinerja. Menilai hasil kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir ialah kompensasi dan penghargaan. Memberikan kompensasi dan yang adil dan penghargaan untuk motivasi karyawan. Selanjutnya ialah tujuan manajemen SDM. Tujuan utama manajemen SDM atau disebut juga sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, manajemen SDM berfokus pada pengembangan tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara optimal. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat pelajaran dan media pendidikan. Kalau prasarana, bangunan dan fasilitas yang mendukung
proses pembelajaran seperti contohnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya tujuan pengelolaan sarana dan prasarana. Tujuan utama adalah memberikan layanan profesional agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Pengelolaan harus berprinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Contoh sarana dan prasarana. Kalau sarana ialah alat pelajar, media pendidikan, komputer, dan peralatan IT atau buku referensi. Kalau prasarana kayak tadi itu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, masjid atau mushola, dan ruang-ruang lainnya. Selanjutnya proses pengelolaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan adalah proses memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga ialah inventarisasi. Inventarisasi itu seperti mencatat dan memantau kondisi sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pengawasan dan pemeliharaan. Memastikan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Yang kelima ialah menghapus atau mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.